Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pengajian ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta serta kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kehadiratnya yang Allah telah berkenan mengaruniakan kepada kita kemampuan, umur, kesehatan, sehingga pada saat ini kita dapat melanjutkan kaji kita yang kemarin baru sampai pada ayat yang ke-18 surah Al-Mulk yang menerangkan tentang bagaimana umat-umat yang terdahulu telah mendustakan, ingkar kepada agama, kepada wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Dan akibatnya mereka mendapat peringatan-peringatan dari Allah. Karena dengan menolak petunjuk yang datangnya dari Allah, tingkah perbuatan mereka menjadi menyimpang dari kebenaran dan kebaikan, tidak menimbulkan manfaat, malah menimbulkan madarat. Itulah. Dan Allah masih cinta kepada hambanya dengan jalan memberi peringatan-peringatan kepada umatnya, kepada hambanya. Nah, ayat yang ke-19 pada saat ini Allah masih menunjukkan betapa kekuasaan Allah. Tentang apa? Sekarang tentang hal yang ada di langit, tentang burung. Bagaimana burung bisa terbang? Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yakbidin. Apakah mereka tidak memperhatikan lalu memikirkan kepada burung-burung yang terbang, mengembangkan dan menguncupkan sayapnya berbondong-bondong? Apa tidak memikirkan itu? Mayumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang bisa menahan mereka sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali Ar-Rahman. Illar Rahman. Di sini yang dipergunakan minal asma'il husna Ar-Rahman. Tidak illallah, bukan, tapi illar Rahman. Ya. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah itu bikulli syai'in, terhadap tiap-tiap sesuatu begitu telitinya. Pakai kulli. Bikulli syai', pada tiap-tiap sesuatu tidak ada yang lepas. Basir, maha melihat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah masih diajak berpikir. Kalau kalian masih belum bisa memahami sejarah yang dulu sudah ada, semua itu hubungannya dengan bumi, batu, hujan batu, angin yang membawa batu dan lain-lainnya. Sekarang saya naik ke langit. Betapa orang kalau melihat burung berbondong-bondong terbang di angkasa ini dengan sayapnya yang indah, kelepak, kelepek, kelepak, kelepek begitu. Langitnya biru, lazwardi. Hati ikut tenang.
Bahkan kadang-kadang berhayal, ya Allah, alangkah senangnya kalau aku ikut jadi burung. Terbang ke sana kemari bisa melihat yang di bawah. Ya, itu kayak ingin berhayal begitu. Jangan kamu hanya berhayal. Lihat itu burung. Burung merpati yang tidak dapat terbang tinggi, hanya sampai pada batas tertentu. Lihat itu burung yang dari kutub utara kadang pindah ke kutub yang selatan. Jauh ia menempuh jarak. Dia tidak jatuh ke bumi. Siapa yang menahan mereka? Kita diajak berpikir. Ada burung yang semalaman hinggap di dahan, mengeluarkan bunyi-bunyian macam-macam, paginya sudah hilang dari dahan itu. Kemana? Nah, begitulah. Bagaimana burung pipit mencari padi? Bagaimana burung pipit terbang? Bagaimana burung pipit membuat sarang? Itu semua diajak berpikir kita. Ini masalah burung. Tapi yang hebat ini masalah teknologi, yaitu apa? Di mana burung terbang dengan bentuknya yang khusus semacam itu, dengan sayapnya yang khusus, dengan bulunya yang khusus, dengan mengepakkan sayapnya. Justru waktu sayapnya dikepakkan, dia tidak jatuh. Yang kalau menurut hukum gravitasi bumi, gaya berat bumi, mestinya ia tertarik ke bawah dan jatuh. Terbangnya tertib, ya. Kayak para pilot yang begitu terdidik. Jarak satu dengan yang lainnya, wah, begitu hinggap satu, hinggap semua. Kayak teratur, ada komandannya. Dan tidak tabrakan. Allahu Akbar. Di sini kita dipameri oleh Allah satu teknologi yang diciptakan oleh Allah yang ada pada burung. Kita disuruh memperhatikan bagaimana burung bisa demikian ini. Memang jawabnya cuma singkat. Siapa yang bisa menahannya? Illa Rahman. Di sini dikatakan mayumsikuhunna. Siapa yang bisa menahannya, menahan mereka sehingga tidak jatuh? Illa. Ini manya nafiyah, ilahnya istisna, berarti ikhtisos, khusus. Tidak ada yang bisa menahan mereka untuk jatuh kecuali Ar-Rahman. Kata-kata Ar-Rahman ini jawaban yang singkat tapi padat, short and bonded. Pendek tapi padat, Ar-Rahman. Mengapa? Karena kasih sayang Allah. Allah membuat tulang burung lain dengan tulang kuda Nil, lain dengan tulang badak, lain dengan tulang gajah. Tulang gajah begitu berat, hebat. Tapi tulang burung ringan sekali. Burung bulunya ringan. Bapak itu daging burung juga begitu enteng. Coba kamu selidiki itu burung. Bentuknya juga demikian, ya tak? Hingga kadang-kadang sayapnya lebih besar daripada badannya, lebih panjang. Dari situ orang memikir-mikir, bagaimana si burung bisa naik waktu mengepakkan ini, waktu mengepakkan sayap ke bawah, anginnya dari bawah, maka ia naik ke atas, lalu dibuatlah orang mereka ke pesawat terbang. Di sini terdapat hikmah ilahi yang tinggi sekali untuk mencari sifat-sifat bendawi yang ada di alam ini, untuk mencari sebab-sebab yang bersifat ilmiah, bersifat kebenaran, yang semua ini merupakan teknologi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikut membuat, ya, di mana bodi daripada pesawat itu ya aluminium yang enteng. Begitu selanjutnya. Maaf, orang biasanya hanya sampai di sini menerangkan. Kita ingin lebih jauh, ingin mengorek lebih jauh. Orang membuat pesawat terbang begitu bagus rapi ini, apakah pesawat terbang itu bisa terbang sendiri? Bisa terbang sendiri tidak?
Tidak. Ada yang membawanya, yaitu manusia. Tidak bisa terbang sendiri. Ada manusia yang membawa pesawat itu. Sekarang si burung, barangnya sudah halus semua gitu ya. Ringan semua, anginnya ada, apanya ada. Apa si burung bisa terbang sendiri? Andai kata Allah tidak memberi ruh kepada burung itu. Ini urusan ruh sekarang. Bicara mepet sekali di sini. Apa si burung akan bisa terbang andai kata tidak diberi ruh oleh Allah? Ini masalah kehidupan. Pikir. Begitu di sini Allah mengatakan Ar-Rahman. Diberi rahmat, diberi ruh. Allahu Akbar. Maaf. Pesawat terbang misalnya terbang karena ada manusia. Kalau si manusia tidak diberi ruh kehidupan oleh Allah, mau berbuat apa orang? Kita diajak berpikir secara kausal, secara sebab akibat. Ini kesini. Mepet. Manusianya itu sendiri tidak akan bisa menjalankan pesawat itu sendiri. Manakala orang ini pun ruhnya tidak ada. Apalagi ruhnya tidak ada. Lumpuh separuh saja. Itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Ya? Ya namanya pilot kalau mau terbang kan kesehatannya harus prima. Harus prima. Kalau nggak prima, udah. Pilot sedikit saja batal kamu. Gitu. Siapa yang memberi? Burung tanpa pilot terbang. Terus. Ya. Siapa yang bisa membuat demikian ini? Mengapa? Siapa lagi yang bisa menahan burung sampai tidak jatuh? Semata-mata kena Rahman. Ar-Rahman. Di sini yang ditonjolkan Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya zat Allah. Ini Asmaul Husna yang prima. Sifat Allah yang paling baik, yang prima adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Asmaul Husna lainnya ya Asmaul Husna, tapi tidak prima kalau dilihat dari sini. Begitu buka Al-Quran bunyinya sudah Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Begitu Allah Ismul A'zam, Asmaul Husna berikutnya bukan Latiful Khabir tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ulang kali sudah saya terangkan. Di sini Ar-Rahman yang disebut. Saya persilakan melihat surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat yang ke-12. Di mana Allah berfirman, Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya memberi rahmat. Allah sendiri mewajibkan pada diri dia sendiri untuk memberi rahmat kepada hambanya. Tapi yang dikasih rahmat juga tidak tahu diri. Karena rahmat kasih sayang Allah. Burung dibuat badannya demikian ini karena ada angin. Pesawat bisa naik, bisa ini, bisa itu. Itu tidak akan ada gunanya kalau udara dan angin tidak menguntungkan dia. Inilah rahmat. Pesawat yang kayak apapun tidak berani tinggal landas kalau udara, cuaca tidak menguntungkan. Mau landing, mau mendarat pun pikir-pikir tidak akan berani. Inilah jawabnya rahmat. Sampai di sini betapa rahmat Allah kepada hambanya yang begitu banyak ya. Maka dengan berpikir tentang burung ini, kita disuruh melihat bagaimana itu burung, kembalilah kepada Allah. Tidak hanya di situ, bahwa rahmat innahu bikulli syai'im basir. Basir. Allah itu terhadap tiap-tiap sesuatu basir. Artinya apa? Maha melihat. Memandang sesuatu dengan cermat, dengan teliti. Mengamati sesuatu dengan teliti. Tepat apa yang dilihat, tepat. Nah, memang yang menciptakan gitu kan. Nah, kita hendaknya juga begitu. Melihat sesuatu tepat. Apa yang dilihat masuknya ke saraf mata itu benar, masuknya ke akal juga tidak keliru. Jangan dulu dibilang
Itu daya observasinya, ya. Kita dididik untuk punya observasi yang lengkap. Begitu pasir. Maka lihat itu burung dengan cepat, observasi, cari datanya, analisa, ambil konklusinya, garap dengan teknologi. Kan begitu? Maksudnya demikian. Allah itu lemah sekali pandangannya. Oh, ini alam semesti ini, burungnya, maka yang bisa terbang begini. Allah cermat sekali. Pandangannya tajam sekali. Dengan kasih sayangnya itu, Allah itu basir, yaitu apa? Bisa membagikan kemungkinan-kemungkinan bagi tiap-tiap makhluk yang sesuai dengan dirinya. Ya, yang sesuai dengan dirinya. Untuk tiap-tiap makhluk, Allah itu pandangannya tajam, tapi dia rahmat. Dengan rahmatnya ini, dia bisa membagi-bagikan dengan kemungkinan-kemungkinan mana yang cocok untuk makhluk. Di padang pasir, onta, kan? Yang tahan lama tidak minum, tapi sekali minum 2 bak habis. Nah, itu sudah dibuatkan dengan macam itu. Allahu Akbar. Orangnya juga dibuat khusus, orang padang pasir. Itu sudah bisa. Allahu Akbar. Dibuat untuk di sana sama-sama beruang. Beruang di tempat dingin dengan di tempat tropik itu akan lain. Allah membuat dengan sesuai apa yang ada pada diri. Untuk burung merpati hanya sekian saja. Tapi untuk burung burung perenjak itu, kalau orang Jawa bilang burung perenjak ya, kecil sekali. Burung gereja, burung perenjak yang kecil itu. Perenjak bukan gereja. Itu yang suka bunyi cet. Kalau ada perenjak bilang ke lu arep ono tamu, kan gitu kan ya? Amu arep ono tamu lho, tenan tamu, maling. Tamu nggak diundang kan? Inilah bagaimana untuk burung elang. Allah sudah membuat persis. Maka maaf, kita jangan suka menyesal. Saya diciptakan kok bentuk saya begini, jangan menyesal. Allah itu sudah tahu persis. Baiknya Pak Haji Mukri kayak apa, itu sudah dipotong. Baiknya Pak Haji Hasan kayak apa, Pak Mar'i kayak apa, Pak Warto kayak apa. Pak Warto begini, Bu Warto begini, maka anaknya namanya Heru begini. Itu sudah dibuat semacam ini. Nah. Jadi nggak usah, ya Allah udah pantasnya begini. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis. Nah, di sini Allah mengajak kita berpikir tentang burung. Betapa rahasia burung. Di tempat lain Allah mengajak berpikir tentang onta. Ya, disuruh kita memperhatikan onta, bagaimana Allah menciptakan onta itu. Di tempat lain Allah mengajak berpikir bagaimana para hewan, binatang ternak itu diciptakan. Untuk menunjukkan yang bisa berbuat begitu hanya Allah. Semua dengan rahmat Allah. Betapapun hebatnya teknologi Allah. Dengan pesawat yang sudah serba komputer. Ada kotak hitamnya untuk ini segala. Untuk alat pengamanan. Alat-alat segala. Untuk safety. Ya. Untuk keamanannya ini sudah siap semua. Tapi apakah tidak pernah ada pesawat jatuh? Ada loh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta, radio Kauman di Bogor, serta Radik 99 di Semarang. Demikianlah ya. Jadi kembali lagi. Biar kamu membawa pengamanan apapun, kalau Ar-Rahman tidak menahan, jatuh juga. Jatuh juga. Ya. Maka hati-hati kita pun ya, nanti pulang ingin pakai mobil juga hati-hati. Bagaimanapun sudah ini itu Allah Ar-Rahman. Oh, nanti begitu naik mobil jangan suka macam-macam, begitu naik jangan terus karena mobilnya bagus ini itu tuh sombong. Duduknya jangan. Ya toh? Sombong. Duduknya aja tuh seperti burung kakak tua. Jangan ya. Duduk yang sopan, yang baik. Ada Ar-Rahman, ini semua rahmat Allah. Jangan disalahgunakan. Duduklah dengan khusyuk kayak duduk di atas sajadah. Hatinya yang khusyuk, bukan duduknya di mobil kayak di sajadah. Bukan begitu, ya. Nah, maksudnya adalah hatinya yang khusyuk kayak duduk di sajadah.
Begitu, dengan tertib mengingat Allah, rahmat Allah, insya Allah kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini semua mendorong kita untuk lebih meningkatkan iman kita. Sekarang langsung yang menyangkut kepentingan manusia, masalah keamanan. Kalau burung bisa aman di atas udara karena Rahman karena Allah, kita pun bisanya hidup aman karena Allah. Ayat 20 mengatakan, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Rahman lagi. Ya. Di sini mengatakan, siapakah? Hadza, ini alladzi huwa jundun, yang dia adalah menjadi tentara lakum bagi kamu, yang surukum, yang menolong kamu. Maksudnya begini, lalu siapa lagi yang bisa jadi tentara? Untuk kata-kata tentara jundun di sini untuk menunjukkan tentara selalu taat, kan gitu kan? Kalau tentara itu disiplin taat. Pakai istilah tentara di sini jundun, itu junud, jamaknya junud. Di sini satu. Lalu tentara siapa yang bisa menolong kamu? Tentara kan untuk mengamankan, kan gitu kan? Yang bisa menjadi tentara menolong kamu itu siapa? Min dunir rahman, kecuali hanya Allah. Ar-Rahman, di sini Ar-Rahman lagi. Kalau tadi untuk burung adalah Ar-Rahman, untuk manusia juga Ar-Rahman. Siapa yang bisa mengamankan kamu, menjaga kamu sebagai ibarat tentara yang taat, tertib, bukan yang lain melainkan Ar-Rahman. Dikatakan Allah dulu. Tetapi orang-orang kafir juga salah paham. Apa ayat ini selanjutnya mengatakan, Inil kafiruna illa fi ghurur. In di sini in nafiyah, tidak maknanya. Al kafiruna, mereka orang-orang kafir, illa kecuali fi ghurur, tidak ada lain orang kafir kecuali al ghurur, berada di dalam ghurur, dalam ketipu. Kehidupannya terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Sehingga seolah-olah yang bisa mengamankan hidupnya adalah dunianya, hartanya, ilmunya. Aku sakit bisanya sembuh karena kapsul ini. Seperti ini, Mas. Dan kapsul ini bisanya ada, saya beli dari luar negeri. Dan bisanya saya membeli dari luar negeri karena ada fulus pada diri saya. Allah tidak kelihatan. Dapat paham? Ini maksudnya ayat ini begitu. Ini Allah itu Ar-Rahman, siapa yang menjaga kita? Tidur malam-malam, ya, bisa aman, tenang. Padahal kalau tidur semacam itu, apa saja bisa berbuat pada dirinya. Semut bisa masuk ke kuping. Besar apa kecil, kuping ini juga ada baunya. Masuk hidung, tapi semut diusir oleh Allah, jangan. Ya, kayak apa kalau kemasukan kuping ini? Oh ya, kembeluduk rasanya sirah. Masukkan barat, ya tuh, coba orang-orang kecil aja masuk. Ya Allah, ya kiamat rasanya. Dijaga oleh Allah Ar-Rahman. Apa uangmu bisa menjaga kupingmu kalau tidur? Ya Allah, ya Rabbi. Ya kalau punya satpam, ya satpam jaga di luar, nggak jaga kuping, kan gitu kan? Kalau minum, ini makanan-makanan apa, biarpun dijaga bersihnya, nggak bisa lepas dari bakteri, nggak bisa lepas dari penyakit. Oleh Allah diamankan dengan amandel. Ya. Amandel sudah dicopot, masih ada lagi serepnya. Begitu yang mengamankan kamu. Ya. Siapa yang bisa mengamankan engkau kecuali aku? Kamu sakit, kesana kemari. Kalau belum saatnya aku untuk menyembuhkan, itu tidak akan sembuh. Nah inilah, jadi kalau bukan Allah yang mengamankan, nah bisa. Tapi begitu orang mulai berbuat yang tidak baik, bukan Allah lagi yang mengamankan. Yang dekat setan, bukan Allah. Di saat itulah, ia akan
menghadapi hal-hal yang tidak benar. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau tadi masih burung, masih ini, sekarang soal keamanan yang ada pada diri kita, tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Ar-Rahman. Ya, mengapa pakai Ar-Rahman? Sebab yang diamankan oleh Allah tidak hanya orang yang beriman, orang kafir pun diamankan. Padahal dia hidupnya menentang Allah, tidak senang kepada Allah, tapi diamankan oleh Allah. Begitu hebatnya rahmat Allah ya. Tapi yang diberi keselamatan diamankan oleh Allah malah makin sombong. Loh, aku nggak percaya pada Tuhan saja sehat, kan gitu kan? Bisa makan bakmi. Nah inilah, ia nggak tahu semuanya ini nikmat rahmat dari Allah. Baik, mari kita akhiri pengajian ini dengan mengharap ridho dan hidayat dari Allah, sehingga rahmat yang dilimpahkan olehnya kepada kita dapat kita pergunakan untuk taat, dan kemudian dapat kita pakai untuk menjauhkan diri dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.